Kita jadi bisa menulis dan Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Kalvin Ranto Syihor Brutu SPD, guru SMP Negeri Panggegean, Kecamatan Istri Utami Brangsehe, Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks prosedur kelas 7. Saya juga mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu guna perbaikan aktivitas pembelajaran saya selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Ya, bagus. Sebagai umat yang beragama, kita sepatutnya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena pada saat hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran seperti biasanya. Nah, siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya satu orang dipimpin doa. Silakan, siapa yang bersedia? Ya udah, silakan pimpin ke depan. Nah, doa selesai. Terima kasih, Sayani. Hadir semua? Hadir. Tidak ada yang absen ya? Bagus, kalau demikian. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, silahkan diperiksa dulu, mungkin ada sampah di mejamu yang tidak diperlukan ataupun yang ada di sekitarmu. Silahkan dirapikan dulu. Kemudian silahkan dibuka bukunya yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, baik buku paket, buku tulis ataupun buku catatan, buku latihan juga. Silakan. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, satu orang ini dibagikan dulu. Jangan ajar. Siapa ketua kelasnya? Nah, kamu bagikan itu Pak. Ini dulu. Satu ke setiap kelompok. Oke, sudah. Lokasi yang kita. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, materi kita minggu lalu tentang apa? Cerita fantasi. Tentang? Cerita fantasi. Tentang cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu tentang teks prosedur. Ya. Nah, namun sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kita akan mengerjakan proyek ilustrasi seperti biasa yang sudah kita kerjakan setiap minggunya. Ya, proyek ilustrasi kita minggu ini temanya adalah tentang tokoh inspiratif. Ini ada 3 tokoh, ada gambar ataupun foto 3 tokoh yang sudah Bapak buat. Nah,
Tugas kamu adalah mengisi mind mapping ataupun peta konsep yang sudah Bapak buat di bawahnya. Jadi apa yang kamu cari? Kamu cari adalah informasi seperti yang ada di bawah ini. Biodata singkatnya, riwayat pendidikan, kemudian riwayat karir. Tugas ini kita kumpulkan minggu depan. Jadi waktunya 1 minggu untuk mencari informasinya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tentang kita masuk kepada materinya tentang teks prosedur. Di sini ada kompetensi inti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada 2. Yang pertama adalah 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi. Di sini sudah ada 6 indikator pencapaian kompetensi yang Bapak rumuskan. Namun ke-6 indikator ini akan kita capai dalam 3 kali pertemuan. Jadi pada pertemuan hari ini yang akan kita capai hanya 2 indikator. Ya, yang pertama adalah menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua adalah meringkas urutan isi teks prosedur. Nah, dan yang terakhir tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang sudah Bapak rumuskan juga ada 8. Namun yang kita capai hari ini hanya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami pengertian teks prosedur. Dan yang ketiga, meringkas urutan isi teks prosedur. Ya, itu dia. Namun sebelum kita masuk kepada materi inti, silahkan kamu amati 2 video yang akan Bapak putarkan. Halo, perkenalkan nama saya Bang Mus. Bingung gimana caranya buat KTP yang benar? Bang Mus akan tunjukkan caranya. Simak baik-baik ya. Pertama, datang ke RT setempat untuk membuat foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, surat pengantar kelurahan, dan Anda bisa menggunakan KTP tersebut sesuai dengan peruntukannya. Kembali lagi dengan kami di acara Kopi Indonesia. Saya Muhammad Enika Wibisono dan rekan saya Gani Faturo akan menjelaskan bagaimana cara membuat kopi yang nikmat. Yang pertama ada gula, bisa dilihat. Terus kopi, saya tidak akan menyebutkan merek. Terus ada sendok buat mengaduk. Ada gelas buat nanti. Lalu tambahkan gula sesuai selera. Korea membuat kopi. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Apa yang kamu pikirkan tentang 2 video yang baru saja kamu tonton? Ada yang bisa memberikan jawaban? Saya Pak, Ya, Ivo, apa? video tersebut menjelaskan bagaimana cara mengurus KTP dan bagaimana cara membuat kopi yang nikmat. Ya, videonya menjelaskan tentang pengurusan KTP dan membuat kopi yang nikmat. Ada yang lainnya? Nah, ya. Video tadi berisi langkah-langkah atau proses membuat KTP dan kopi. Ya, kalau Divo mengatakan caranya, kemudian kalau si Suci mengatakan langkah-langkahnya. Oke, jawabannya kita simpan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ada nggak kira-kira manfaat video tersebut Ada dalam Pak, kehidupan kita sehari-hari? ada Pak. Ya ada. Oke, apa manfaatnya? Orang tahu cara mengurus KTP dan membuat kopi. Agar orang tahu cara mengurus KTP dan membuat kopi. Ada jawaban yang lain? Ya, saya ini silakan. Supaya orang yang belum pernah membuat KTP dan kopi jadi tahu cara yang benar. Ya, jawabannya juga bagus. Jawabannya kita simpan dulu. Kira-kira setelah menonton kedua video tadi, ada kegiatan yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang kegiatannya mirip? Ada. Apa itu? Misalnya cara menghidupkan sepeda motor. Ya. Pertama, masukkan kunci penumpang ke kontak. Ya. Kedua, putar kunci ke posisi on. Oke. Tiga, tekan tombol starter. Nah, itu tadi apa? Cara menghidupkan atau cara menjalankan?
Iya, cara menghidupkan sepeda motor. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya kedua video yang baru kamu tonton adalah video teks prosedur yang dikemas dalam bentuk video dia. Jadi itu tadi sebenarnya awalnya teks prosedur, tapi dikemas dalam bentuk video. Kenapa dikemas dalam bentuk video? Supaya orang yang melihat ataupun menontonnya lebih gampang mempraktekkan ataupun mengikuti perintah yang ada pada teks prosedur. Ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat banyak. Seperti yang sudah dikatakan teman tadi, supaya orang tahu cara melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Ya, yang mirip dengan video tadi, di mana aktivitasnya itu memiliki langkah-langkah ataupun proses ataupun alur. Ya benar yang dijawab si Agita tadi. Salah satunya langkah-langkah memiliki sepeda motor. Sekarang kita akan masuk kepada materi inti. Ya, materi inti kita hari ini adalah mewariskan budaya melalui teks prosedur. Ya, kalau di buku bahasa Indonesia ini ada pada bab 3. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. Nah, ada 3 materi nanti yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah prosedur. Kemudian materi kita yang kedua adalah ciri umum teks prosedur. Kemudian materi kita yang ketiga adalah tujuan teks prosedur. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Namun, sebelum kita simpulkan apa pengertian teks prosedur, coba kamu perhatikan 2 contoh teks prosedur ini. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh teks prosedur yang kedua. Ini dia. Nah, ini adalah 2 contoh teks prosedur. Ya, setelah melihat 2 contoh teks prosedur yang tadi, apakah kamu sudah bisa menyimpulkan kira-kira apa sih teks prosedur itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Lambina silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara membuat sesuatu. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara membuat sesuatu. Ya, jawabannya sangat bagus. Ya, bagus. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang isinya memberitahukan orang lain untuk membuat sesuatu pekerjaan dengan benar. Ya, teks prosedur adalah teks yang isinya untuk memberitahu orang lain agar cara melakukan pekerjaan dengan benar. Nah, bagus. Oke, baik. Itu jawaban temanmu. Namun secara teori ini adalah pengertian teks prosedur. Kedua jawaban temanmu tadi sangat bagus. Namun ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, teks prosedur adalah tahapan atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas ataupun metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Nah, menurut sumber lain, teks prosedur adalah suatu teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara tepat dan berurutan. Nah, di sini ada kata secara tepat dan berurutan sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai. Ya, itu dia pengertian teks prosedur. Jadi apa yang disampaikan kawan tadi yaitu Lambina dan si Kevin itu benar. Ya, namun ini adalah teori menurut KBBI dan Wikipedia. Nah, itu adalah pengertian teks prosedur. Kemudian kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu ciri umum teks prosedur. Sebelum kita masuk kepada materi ciri umum teks prosedur, silakan diperhatikan 3 contoh teks prosedur, 3 contoh teks ya, bentuk teks prosedur yang akan Bapak tampilkan. Coba diperhatikan yang pertama. Silakan diamati. Ini contoh teks yang pertama, yaitu apa judulnya? Kemudian contoh teks yang kedua. Coba dibaca yang paling dekat. Ya, judulnya resep nasi goreng. Yang ketiga, apa ini? Jawa. Ya, bahan ya. Nah, dari ketiga contoh teks ini, apakah semuanya merupakan teks prosedur? Apakah semuanya teks prosedur? Oke. Teks 1 teks prosedur
atau bukan? Teks prosedur. Teks kedua. Teks prosedur. Teks yang ketiga. Tidak. Ya, benar sekali. Jawabannya benar. Teks 1 dan 2 adalah teks prosedur. Kenapa? Karena di sana ada bahan dan langkahnya. Ini tidak. Kemudian yang teks yang ketiga, di sini hanya ada bahan dan keterangan penyajian. Ada nggak langkah-langkahnya di sini? Nah, jadi ini tidak bagian dari teks prosedur. Nah, ya kamu bisa memahaminya. Kemudian, baik, kita pelajari apa sih ciri-cirinya teks prosedur supaya kamu tahu yang ini teks prosedur atau bukan. Setelah kamu menjumpai teksnya nanti, ciri umum yang pertama, terdapat bahan, alat atau material yang dibutuhkan. Ini dia, perhatikan. Di sini ada bahan, alat atau material yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Sudah? Ciri yang kedua, berisi tentang langkah-langkah atau tahapan. Nah, dalam teks prosedur juga harus ada langkah-langkah atau tahapannya. Nah, ini dia. Cara membuat. Di sini langkahnya ada 10. Ini yang disebut dengan langkah-langkah. Paham? Kemudian dalam teks prosedur itu ada kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang tindakannya itu harus dilakukan. Paham? Nah, kemudian kalimat saran. Kalau kalimat saran ini boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian yang ketiga, pada teks prosedur juga berisi kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang tidak boleh dilakukan. Ya, prosedur, perhatikan, penyusunan kalimat dilakukan secara detail dan sistematis. Detail itu dalam bahasa Indonesia dijelaskan secara rinci. Jadi misal dalam teks prosedur, masukkan gula, jangan seperti itu, harus ada ukurannya. Misalnya, masukkan gula 200 gram. Jadi dia rinci. Masukkan air 200 mililiter misalnya. Dan sistematis dan berurutan dia sistematis. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima sebuah teks prosedur itu adalah memiliki informasi yang bersifat objektif. Artinya terakhir, terdapat angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Angkanya di sini maksudnya yang ini. Langkah-langkahnya ini kan ada angka-angkanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Tapi ada juga teks prosedur yang isinya dalam bentuk narasi. Dalam bentuk narasi seperti apa maksudnya? Jadi di sana dituliskan teks. Pertama, tidak angka seperti ini, dituliskan dia. Pertama, kemudian kedua, selanjutnya ketiga. Jadi, kemudian kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tentang tujuan teks prosedur. Ingat kembali teks prosedur, dua teks prosedur yang sudah kita baca tadi, ataupun lihat di bahan ajar, ada nggak teks prosedur di sana? Itu bahan ajarnya. Itu ada 3 contoh teks prosedur. Nah, menurut kamu apa sih tujuan teks prosedur? Pak, Ya, silakan. agar orang lain tahu cara mengerjakan suatu pekerjaan dengan benar. Ya, bagus. Agar orang lain tahu cara mengerjakan suatu pekerjaan dengan benar. Nah, kalau menurut buku yang kita di materi ajar itu, teks prosedur adalah tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan pembaca ataupun pemeriksa secara tepat dan akurat, mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, kemudian melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ya, di sini ada 3 tujuan teks prosedur. Yang pertama adalah untuk membuat sesuatu, kemudian yang kedua adalah melakukan suatu pekerjaan, kemudian yang ketiga adalah menggunakan suatu alat. Jadi kalau cara membuat kue
yang kedua adalah tujuan ciri-ciri umum teks prosedur, kemudian yang ketiga adalah tujuan teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Ya, satu orang silakan diberikan. Kelompok 1 itu mengerjakan tugas yang nomor 1. Sudah? Kelompok 2 mengerjakan tugas yang nomor 2. Ya Pak. Kelompok 3 mengerjakan tugas yang nomor 4. Ini ada nomor 4. Perhatikan, kelompok 3 bisa tangan dulu. Mungkin di LKPD-nya belum ada dituliskan ini. Tugasmu adalah di sini ada tuliskan ciri umum teks prosedur di atas dengan mengisi tabel berikut. Tugasmu di sini mencari ciri umum bahan, bukti konkretnya apa, ataupun bukti nyatanya apa dari LKPD itu. Kemudian tugas kelompok berapa sekarang? Kelompok 4. Tugas kelompok 4 adalah mencari langkah-langkah. Manakah bagian langkah-langkah pada teks prosedur itu? Sudah? Kemudian tugas yang terakhir untuk kelompok 5. Kelompok 5 tugasnya yang ini. Yang pertama mencari kalimat perintah, yang kedua mencari kalimat saran. Kamu tandai di situ. Yang pertama mencari kalimat perintah, yang kedua mencari kalimat saran dari teks prosedur yang ada di LKPD itu. Nah, waktunya hanya 10 menit. Setelah 10 menit selesai, kita akan masing-masing presentasi. Nah, silakan. Kalian sudah selesai? Kita mau presentasi. Nomor 1 silakan dulu, nomor 1. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami bacakan yang dibacakan kepada yang dibacakan kami silakan. Baik, saya Yemima akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tugas kami adalah memilih salah satu kalimat untuk mengisi bagian lubang teks prosedur di atas. Jawabannya: 1. Ambil selembar kertas HVS dan letakkan di meja ada. 9. Buka tutup lem jika ingin digunakan. 10. Lipat segitiga ke bawah ke arah tengah persegi panjang bagian ke bawah blok. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya atau memberi masukan, kami persilahkan. Ya, itu dia tadi presentasi hasil diskusi kelompok 1. Jadi ada yang mau bertanya? Apakah sudah tetap jika langkah nomor 9 diisi dengan langkah buka tutup lem jika digunakan? Ya, pertanyaan lainnya, apakah sudah tepat jika langkah nomor 9 itu buka tutup lem jika ingin digunakan? Oke. Berdasarkan hasil gambar bisa dikirakan semua sudah benar. Ya, katanya berdasarkan petunjuk gambar yang ada di samping kiri ya, maka langkah nomor 9 itu sudah benar. Sudah jelas, Mbak Dina? Jelas? Oke, masih ada pertanyaan atau komentar? Oke, silakan dari kelompok 2. Mengapa menurut kelompok 1 langkah nomor urut 2 lipat kertas menjadi 2 bagian sama panjang, kemudian buka kembali kertas tersebut? Ya, silakan. Berdasarkan petunjuk gambar di samping kiri dan berdasarkan langkah nomor urut 1, maka langkah itulah yang cocok untuk mengisi langkah nomor 2.
Ya, katanya berdasarkan unsur gambar di samping kiri dan berpedoman kepada langkah nomor 1, maka langkah itu sudah cocok dengan langkah nomor urut 2. Oke, masih ada pertanyaan ataupun komentar dari kelompok lain? Masih ada? Tidak ada? Oke, jawabannya sangat bagus. Tadi kelompok 1 tidak ada lagi pertanyaan. Silakan ditutup. Atau ada hal yang ingin disampaikan? Tidak, langsung ditutup aja. Demikian presentasi kami. Akhirnya terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan mulai. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan Christian dulu. Tugas kami adalah mencari bahan-bahan untuk membuat amplop dari kertas HPS bekas. Jika ada yang mau bertanya atau memberi masukan, kami persilahkan. Pak. Kamu? Silakan. Untuk kelompok 3, kertas HPS baru bekas gunting penggaris lem dan yang lain adalah bagian dari bahan. Mengapa menurut kelompok Anda seperti itu? Sesuai dengan judul teks prosedur tersebut, yaitu membuat amplop dari kertas HPS bekas, maka bagian itu adalah bahan dan alat yang diperlukan. Ya. Tadi sudah jelas? Ada pertanyaan ataupun komentar dari kelompok lain? Silakan ditutup. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih teman-teman. Nah, tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 dulu. Kalian bisa semangat. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Kevin Istian Rodo. Saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi kami. Tugas kami adalah terdapat beberapa langkah yang tidak diperlukan pada teks prosedur di atas. Tuliskan langkah-langkah yang tidak diperlukan dimaksud. Berdasarkan hasil diskusi kami, langkah yang tidak diperlukan adalah langkah nomor 5 dan langkah nomor 9. Karena langkah Diskusi mereka. Ada pertanyaan dari kelompok lain ataupun masukan? Ya, saya silakan dari kelompok 5. Mengapa langkah nomor 9 juga tutup dan jika ini digunakan tidak perlu? Karena menurut kami, lem jika ingin digunakan pasti tutupnya harus dibuka. Jika tidak perlu dituliskan. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selesai. Kelompok 3. Kelompok 5. Oke, lanjut. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Tugas kami adalah mencari langkah-langkah yang terdapat. Nah, perhatikan. Tugas kelompok 4 adalah mencari bagian langkah-langkah. Nah, perhatikan langkah-langkah. Nah, ada komentar ataupun pertanyaan? Ada Pak. Kenapa? Tadi dibahas Ini dulu. Dari kelompok dari 3. Oke, silakan. Tadi dibaca bahwa teks nomor urut 1 sampai 9 adalah bagian langkah-langkah membuat amplop dari kertas HPS bekas. Jelaskan alasannya. Menurut kami, karena pada bagian tersebut berisi teks yang menjelaskan proses pembuatan amplop dari kertas HPS bekas. Ya. Pertanyaannya, Christian, kenapa menurut kalian langkah nomor 1 sampai dengan 10 itu disebut dengan langkah-langkah? Jawaban mereka adalah karena menurut mereka pada bagian tersebut berisi tahapan ataupun proses untuk membuat amplop dari kertas HPS bekas. Itu ya? Oke, jelas Christian? Ya, ada komentar ataupun pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 2? Kelompok 5?
Kelompok 1 ada? Oke, silakan diakhiri terus. Untuk kelompok 4. Nah, kelompok yang terakhir. Ya, silakan kelompok. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami dibacakan oleh saya. Baik, selamat pagi kawan-kawan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Tugas kami adalah mencari kalimat perintah dan kalimat saran. Kalimat perintah: menurut hasil diskusi kami, seluruh kalimat pada bagian langkah-langkah teks prosedur membuat amplop dari langkah pertama sampai ke 10 adalah kalimat perintah karena jika ada teman-teman kami ingin bertanya atau masukan, kami silahkan. Ya, dari kelompok lain? Ada Pak. Ya, silahkan. Devin. Tadi jelaskan bahwa amplop sudah jadi, sebaiknya digunakan lem untuk merekatkan. Mengapa teks tersebut disebut kalimat saran? Ya, kenapa kalian menyebutnya gunakan lem jika ingin merekatkan merupakan kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tindakan yang boleh digunakan dan boleh tidak. Menurut kami, kalimat tersebut adalah kalimat saran karena amplopnya boleh dilem dan boleh juga boleh tidak. Jelas, Kevin? Jelas Pak. Jelas? Jelas, Nah, Pak. masih ada pertanyaan atau komentar dari kelompok lain? Enggak Pak. Tidak ada? Enggak Pak. Oke, tidak ada. Silakan ditutup, Angga. Sekian hasil diskusi kami. Selamat pagi teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita sudah selesai melakukan diskusi dan sudah juga selesai melakukan presentasi. Nah, hasil diskusi dan presentasinya lumayan bagus. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk menguji pemahaman kamu. Apakah kamu sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini? Silahkan dibuka pada bahan Anda di halaman 8. Ya, halaman 8 sampai dengan halaman 9. Di situ ada 5 soal. Ya. Ya, silahkan dikerjakan dalam waktu 3 menit. Silakan. Sudah semua? Sudah? Oke, baik. Kita sudah selesai melakukan post test ataupun ujian setelah mengikuti pembelajaran. Nah, setelah yang sudah Bapak periksa, rata-rata dari 5 soal, rata-rata benar di atas 4, ada yang benar 4 dan ada yang benar 5. Artinya apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu pahami dan bisa kamu mengerti. Jadi, tepuk tangan untuk keberhasilannya. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Untuk materi kita selanjutnya, di pertemuan selanjutnya tetap pada teks prosedur, namun pada materi yang berbeda, yaitu pada struktur teks prosedur. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin doa berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama doa selesai. Doa selesai, terima kasih saya. Silakan duduk. Baik, hari ini cukup pembelajaran kita. Selamat pagi semuanya.